Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu, para jamaah haji sekalian, para tamu-tamu Allah, para dhuyufur rahmat, rahimakumullah, dan mudah-mudahan kita semua ini disayangi, dirahmati, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, sehat, semangat. Alhamdulillah, sehat, semangat ya. Kita bersyukur pada Allah, hari ini kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat, kekuatan lahir dan batin. Dan terutama keinginan kita, impian kita, cita-cita kita untuk hadir di tanah suci terlaksana. Hari ini kita berada di kota Rasulullah SAW, kota Madinah Al-Munawwarah. Masjid Nabawi sudah kita kunjungi beberapa hari. Bapak Ibu sudah beribadah di sana, baik sholat fardu, rawatib berjamaah, sholat sunnah, kemudian kita bertafakur di Raudhah. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam jangan lupa selalu kita sanjungkan untuk junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk umat beliau yang akan mendapat syafaat pada kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini kita berada di komplek Masjid Ghamamah. Di depan kita atau di samping kanan Bapak Ibu itu adalah Masjid Al-Ghamamah yang berdampingan dengan Masjid Abu Bakar. Kemudian yang di barat utara itu adalah Masjid Ali bin Abi Thalib. Kalau kita setback ke belakang, membayangkan masa lalu, ya, betapa indahnya suasana saat itu. Kalau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib tinggal di sana, beliau bertetangga. Rumahnya Rasulullah di makam beliau yang Bapak Ibu sudah kunjungi. Jadi kita membayangkan bagaimana jarak rumah para sahabat ini dengan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makam Nabi adalah dulu rumahnya beliau di dalam Masjid Nabawi itu yang sudah Bapak Ibu kunjungi. Masjid Al-Ghamamah ini merupakan tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat Id yang terakhir sebelum beliau meninggal dunia. Di tempat ini juga Nabi pernah melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Karena saat itu Madinah dilanda kekeringan yang cukup panjang. Kita bisa membayangkan kekeringan di Madinah seperti apa. Sekarang ini air mudah, tetapi suhunya lebih dari tempat kita di Indonesia. Tentu keadaan pada saat itu sangat panas. Kemudian Rasulullah mengadakan sholat istisqa di tempat ini. Jadi dulu di sini ini lapangan, masjidnya ya di sana itu. Di sini lapangan. Beliau kalau mengadakan sholat id di sini,
pernah juga di tempatnya di masjid yang sekarang Masjid Ali bin Abi Thalib mengadakan sholat id di sana. Ya, maka masjid ini diberi nama Al-Ghamamah. Ghamamah itu artinya mendung. Jadi doa Rasulullah dan umat Islam pada saat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada mendung, awan yang bergumpal-gumpal, kemudian turun hujan. Maka masjid ini diberi nama Al-Ghamamah, mendung artinya. Ya, jadi dulu ini lapangan, dengan membayangkan ke belakang kita bisa merasakan keindahan masa lalu, sekaligus juga membayangkan suasana pada masa Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dicintai Allah, sekarang kota Madinah sudah indah luar biasa. Kemajuannya luar biasa. Hari demi hari, tahun demi tahun berubah. Saya kesini pertama kali tahun 2002. Belum semodern ini, belum sebagus ini. Walaupun sudah cukup maju untuk ukuran pada saat itu. Sekarang di sekitar masjid sudah terbuka dan sangat indah, penataannya bagus. Kemudian juga akan ada perluasan masjid di arah utara. Ini kemajuan yang luar biasa, yang merupakan buah perjuangan dari Rasulullah SAW. Nanti pada saat kita berumroh meninggalkan Madinah ini besok hari, insya Allah dari Madinah ke Mekah, maka ada baiknya pikiran kita pun juga membayangkan bagaimana dulu hijrah Rasulullah SAW. Perjalanan yang sangat panjang. Kita menempuhnya enak dengan bis, ada AC-nya. Jalannya lebar sehingga tidak ada kendala di dalam perjalanan. Sangat lancar, jalannya rata. Tetapi Nabi dulu menempuhnya dengan perjalanan darat, dengan unta atau berjalan kaki. Belum ada jalan seperti sekarang, lewat padang pasir, lewat bukit-bukit. Maka dengan begitu kita bisa merasakan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Nah, kita yang dapat enaknya tentu semangat kita di dalam berjuang, di dalam berdakwah juga harus bisa meneladani Rasulullah dengan cara yang lain. Kalau sekarang kita sudah dapat enaknya, ya kita berjuang dengan suasana yang sudah enak ini, dengan rezeki kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Nabi pada saat itu bertekad untuk mengubah keadaan, memperbaiki situasi. Maka kemudian beliau putuskan untuk berhijrah ke Madinah ini. Karena di Mekah suasananya sangat tidak kondusif. Selama Nabi di Mekah, Nabi dan umat Islam tidak bisa terang-terangan mengadakan sholat berjamaah. Belum pernah diadakan sholat Jumat di Mekah sebelum hijrah itu. Karena orang-orang kafir sangat keras di dalam memusuhi Rasulullah dan umat Islam. Bahkan banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang disiksa karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Rasulullah memutuskan untuk berhijrah ke Madinah ini. Dan apa hasilnya? Kita lihat sendiri, luar biasa. Sekarang Islam mengalami kemajuan yang luar biasa. Madinah menjadi tempat yang luar biasa, menjadi kota kedua, pusat umat Islam di seluruh dunia yang dikunjungi oleh jutaan umat Islam setiap hari. Tidak hanya setiap tahun, tetapi setiap hari Madinah tidak ada sepinya. Bapak Ibu kesini kapanpun, mau berumroh bulan apapun, Madinah ya suasananya ramai seperti ini. Ini merupakan buah perjuangan dari Rasulullah SAW. Maka kita bisa meneladani beliau bahwa tekad yang kuat itu bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan.
Maka Allah memotivasi kita sekalian. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218 Allah telah menyampaikan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapat kesuksesan. Itu kalau terjemahan bebasnya seperti itu. Kalau dalam bahasa motivatif, saya sering juga memberikan training motivasi. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa motivasi, sesungguhnya orang yang punya niat, punya komitmen, orang-orang yang mau bergerak, orang-orang yang mau action, dan orang yang bersungguh-sungguh. Jihad itu artinya sungguh-sungguh, bukan artinya perang, tetapi artinya sungguh-sungguh. Mereka itulah orang yang akan mendapat kesuksesan. Jadi kunci sukses itu, kata Allah, ada 3. 1, niat. Niat, keimanan kita. Keimanan kita itu adalah komitmen yang luar biasa. Karena iman kita bisa datang ke sini. Tanpa keimanan kita tidak akan datang ke sini. Kalau nyari tempat lain untuk bersenang-senang, mungkin lebih banyak tempat lain untuk menyalurkan kesenangan kita. Kita datang sini karena panggilan keimanan kita. Saya ulang, orang yang sukses itu 1 orang yang punya keimanan dalam hati. Artinya niat, komitmen. Orang yang sukses itu 1 orang yang punya komitmen. 2 orang yang mau action. 3 orang yang sungguh-sungguh. 3 syarat ini adalah syarat untuk mendapatkan kesuksesan. Maka Nabi ketika itu punya komitmen yang kuat untuk mengubah keadaan. Ya, beliau punya komitmen untuk berubah. Kita tidak bisa membayangkan seandainya Nabi pada saat itu tidak idealis. Nabi orangnya pragmatis. Kok sudah kita di sini saja, kita nggak usah kemana-mana, nanti malah repot, nanti malah capek. Ya kalau di sana kita berhasil, kalau enggak, misalnya Nabi tidak punya komitmen, misalnya Nabi tidak punya niat yang kuat, ya, beliau niatnya lembek misalnya, apa yang terjadi? Pasti pada saat itu beliau masih di Mekah saja, sudah kita di sini saja, apapun yang terjadi kita terima, pasti beliau masih di sana. Tetapi beliau punya komitmen, punya tekad, yuk kita pindah, kita cari tempat yang lebih baik. Maka kemudian beliau dengan segala perjuangan dan pengorbanan pindah dari Mekah ke Madinah, bertaruh nyawa. Karena keberangkatan beliau bersama Abu Bakar itu diancam dan dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy. Tetapi beliau dengan komitmennya yang kuat itu kemudian memantapkan tekadnya, kita harus mengubah keadaan. Maka ini harus bisa kita teladani Bapak Ibu. Kalau kita ingin berubah dari situasi kita harus punya komitmen yang kuat. Kita semua ini adalah pejuang-pejuang kehidupan sampai akhir hayat kita. Yang sudah pensiun bukan berarti perjuangan berakhir. Perjuangan terus berlanjut. Perjuangan duniawi pun masih berlanjut. Mendampingi, membesarkan cucu, memberikan motivasi kepada anak cucu, memberikan kebaikan kepada sesama manusia, tidak pernah berakhir. Perjuangan akhirat kita pun tidak pernah berhenti. Kita tidak pernah berhenti dari ibadah kita. Kita tidak pernah berhenti dari amal soleh kita.
maka kita harus punya komitmen. Orang yang sukses, orang yang punya komitmen. Orang yang ekonominya terpuruk, dia akan sukses kalau dia punya komitmen. Walaupun jatuh, tetapi dengan komitmen yang kuat, maka dia akan mendapat kesuksesan. Kita masing-masing mungkin sudah punya pengalaman sendiri bagaimana orang yang komitmennya sangat kuat, kemudian bisa bangkit dari keterpurukan. Karena apa? Karena komitmen. Kita sukses kalau kita punya komitmen. Rasulullah sukses karena beliau punya komitmen. Karena komitmen, maka seperti sekarang inilah Madinah yang kita saksikan. Yang kedua, orang yang sukses itu waladina hajaru. Mereka yang mau hijrah. Kalau bahasa kita sekarang ini, mereka yang mau bergerak. Mereka yang mau action. Kesuksesan itu bukan milik orang yang hanya berdiam diri, berpangku tangan, songgo uang. Bahasa Jawa nih. Songgo uang itu ya bukan sikap orang yang ingin sukses. Orang yang sukses itu orang yang mau action. Kalau sudah ada komitmen, harus ditindaklanjuti dengan action. Saya punya konsep, maka actionnya kapan? Harus kita laksanakan. Kalau tidak, maka hanya berhenti di konsep, berhenti di angan-angan, hanya keinginan doang. Tetapi kalau kita ingin berhasil, kita harus ada action. Kita punya planning untuk anak-anak kita. Aku pengen anakku jadi seperti ini. Maka action kita, ya kita bekali anak kita dengan bekal-bekal agama. Karena kita ingin anak kita nanti menjadi orang yang soleh solihah. Kita bekali dengan bekal-bekal ilmu-ilmu yang diperlukan untuk kehidupannya di dunia. Kita ikutkan di lembaga bimbingan belajar, kita ikutkan pada lembaga pendidikan bahasa asing, ya bahasa apapun yang bermanfaat bagi masa depannya. Karena kata Khalifah Ali, anakmu itu orang yang akan hidup bukan pada masamu, tetapi pada masa mereka yang akan datang. Maka bekali mereka dengan bekal yang diperlukan. Maka kalau Rasulullah kemudian mengajarkan konsep mendidik anak itu, di antaranya adalah Nabi itu mengajarkan kepada orang tua untuk memberikan pengajaran as-sibahah war-rimayah, pendidikan berenang dan memanah. Kalau memanah mungkin relevan pada waktu itu karena berburu untuk mendapatkan makanan. Tetapi kalau berenang tidak lazim. Di Madinah, di Mekah ini mungkin kita juga tidak menjumpai kolam renang di tempat-tempat publik, ya, tidak seperti di tempat kita. Tetapi Nabi memerintahkan ajari anakmu berenang. Artinya apa? Nabi itu orangnya futuristik. Nabi itu berpikir ke depan. Anak-anak itu nanti perlu ilmu yang akan dipakai pada masanya nanti. Kalau anak-anak kita nanti kita bayangkan dia perlu ilmu bahasa Inggris, ya kita bekali. Kalau perlu ilmu bahasa Cina, kita bekali. Kalau perlu ilmu bahasa Arab, kita bekali. Kalau perlu ilmu IT, kita bekali. Nah, itu action. Maka kita orang tua, kalau punya planning, kita harus action. Tidak hanya kemudian berdiam diri atau tidak kita tindak lanjuti. Kunci sukses yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dicintai Allah. Walladzina jahadu fi sabilillah. Orang yang mau berjihad fi sabilillah. Jihad itu asal katanya jahada, bersungguh-sungguh. Orang yang berjihad itu orang yang mau bersungguh-sungguh. Kalau komitmen sudah, action sudah, maka pelaksanaannya ini, aplikasinya, ya, operasionalnya kita harus sungguh-sungguh.
Kalau kita mendidik anak, kemudian menitipkan anak kita pada lembaga-lembaga pendidikan, ya kita harus sungguh-sungguh mengawalnya. Kalau kita punya konsep bisnis, kemudian kita laksanakan, ya kita harus sungguh-sungguh bagaimana menjalankan program kita itu supaya dapat sukses. Rasulullah pasti bersungguh-sungguh. Beliau pasti punya konsep besar, punya kesungguhan besar, sehingga hasilnya seperti sekarang. Tidak mungkin kemajuan yang sekarang didapat ini didapatkan dari orang yang bermalas-malasan. Nabi bersungguh-sungguh di dalam perjuangannya. Maka kesungguhan Rasulullah itu hasilnya luar biasa. Yang sekarang kita saksikan. Bahkan di seluruh dunia ini Islam semakin berkembang, semakin menunjukkan kebesarannya. Umat-umat Islam dengan berbagai macam disiplin ilmunya mengagungkan nama Islam itu sendiri. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di tanah suci ini bisa memotivasi kita bagaimana teladan Rasulullah SAW kepada kita mengenai motivasi hidup kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat. Siap bersemangat Bapak Ibu? Semangat ya, semangat. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kesuksesan kepada kita semua di dunia ini sampai di akhirat nanti. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesi